Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2024, Puslitbang, Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang telah menjadi mandat bahwa Kementerian Agama khususnya Balitbang Diklat diberikan mandat untuk melaksanakan indeks kerukunan umat beragama ini, yang juga merupakan mandatori daripada RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui pembangunan bidang agama, khususnya untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi indeks KUB ini secara umum menggambarkan tingkat toleransi, tingkat kerjasama, dan tingkat kesetaraan antar umat beragama. Dan tiga dimensi inilah toleransi, kesetaraan, dan kerjasama umat beragama dibangun, dikonstruk sebagai konsep daripada indeks kerukunan umat beragama ini. Kemudian yang terakhir, ya tentu kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian untuk menyukseskan pelaksanaan IKUB ini. Kami berharap agar upaya yang kita lakukan secara bersama-sama ini mendapatkan hasil yang ideal, hasil yang maksimal, sehingga dengan demikian dituntut pemahaman yang komprehensif dari Bapak Ibu sekalian, dituntut integritas Bapak Ibu sekalian di dalam pengumpulan data, kemudian kecepatan dan ketepatan Bapak Ibu sekalian di dalam melaporkan hasil wawancara bersama dengan responden. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini atas nama pimpinan. Ya, sekali lagi kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Proses ini masih panjang, masih ada beberapa tahapan lagi sampai pada pengumpulan data, sampai pengolahan data dan entry data sebagainya. Nanti juga akan dijelaskan secara lebih teknis oleh Pak Rosidin dan tim. Ya, mungkin ini terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini kurang lebih cukup banyak. Ini saya lihat ada 381 ya enumerator dari seluruh Indonesia yang akan mendukung pelaksanaan kesuksesan daripada evaluasi indeks kerukunan umat beragama di tahun 2024 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perlu saja dari sini deh. Kayak tadi kurang ini. Nah ini, jadi secara tahapan Bapak Ibu ini yang penting diperhatikan. Yang pertama, quality assurance, memastikan instrumen yang Bapak Ibu pegang ini sudah benar, hasil buatan Litbang ya, tidak ada instrumen lain. Yang kedua, memastikan teman-teman di lapangan quality control ketika Bapak Ibu survei itu benar. Nanti ada tim yang akan mengkontrol ya, mengontrol jalannya survei di lapangan. Juga ada tim nanti akan melakukan spot checking dan terakhir call checking. Jadi kami akan verifikasi. Jadi setiap responden yang nanti akan Bapak Ibu wawancarai, nanti ada yang monitoring, ada yang spot checking, nanti ada yang mengunjungi, bener nggak? Ini datanya udah masuk nih, orangnya bener nggak disurvei? Kami kunjungi kepala desanya, kami kunjungi Pak RT-nya, kami tanya-tanya, termasuk orang yang disurvei ya. Itu nanti akan diambil sampel untuk spot checking. Terakhir ada namanya call checking. Karena datanya masuk ke sistem, kami akan telepon dari data. Biasanya 30%, 20-30% dari total responden. Kami akan acak kira. Ini terlihat kalau ada data-data yang memang dimurni berbicara. Yang penting Bapak Ibu memastikan ketika nanti hasil KUB ini muncul angkanya, semua pihak sepakat ini datanya benar. Untuk melakukan pengecekan RT,
Untuk melakukan pengacakan RT, pertama kita masukkan total jumlah RT yang ada di kelurahan atau desa setempat yang terpilih. Misalkan pada kelurahan atau desa terpilih tersebut terdapat 20 RT, maka kita input 20, lalu enter. Kemudian pada kolom nomor RT terpilih secara acak kita blok, copy, lalu pada kolom hasil RT terpilih secara acak kita blok, klik kanan, paste spesial, pilih yang value, lalu OK. Maka akan muncul hasil RT terpilih secara acak. Di sini hasil RT terpilih secara acaknya adalah RT nomor 7, 14, 16, 12, dan 6. Setelah itu kita lakukan pengacakan KK. Dari hasil tadi, misalkan ini yang terpilih adalah RT nomor 7. Maka kita lakukan pengacakan KK di RT nomor 7. Kita masukkan total jumlah KK yang ada pada RT nomor 7. Misalkan jumlah KK yang ada pada RT nomor 7 adalah 100 KK, maka kita input 100, lalu enter. Pada kolom nomor KK terpilih secara acak kita blok, copy, kemudian kita blok di nomor urut KK terpilih, klik kanan, paste spesial, pilih yang value. Oke. Maka akan muncul nomor urut KK terpilih yaitu nomor urut 14 untuk jenis kelamin laki-laki dan nomor urut 3 untuk jenis kelamin perempuan. Jadi pada RT nomor 7 kita mendatangi KK terpilih nomor 14 dengan responden berjenis kelamin laki-laki dan KK nomor 3 dengan responden berjenis kelamin perempuan. Begitu seterusnya untuk RT yang lainnya. Untuk RT 14, 16, 12, dan 6 dilakukan pengacakan KK dengan cara yang sama sampai terpilih nomor urut KK terpilih seperti berikut ini. Baik, terima kasih kepada Pak Rosidin. Yang kami hormati Bapak Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, Pak Arfi Hatim, kemudian yang terhormat juga Pak Farhan, yang tadi telah memberikan paparan tentang survei kerukunan umat beragama, di mana sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Farhan, Bapak Ibu sekalian, evaluasi kerukunan umat beragama ini bukan survei biasa, tapi ini menjadi pengukuran dari indeks kinerja utama Kementerian Agama. Saya yakin dari 380 orang yang bergabung di forum siang ini sudah pernah pula terlibat dalam kegiatan evaluasi KUB di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga sebagian baru kali ini dilibatkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti, mungkin ini bisa diposisikan sebagai refreshment ya, atau penyegaran kembali, karena kan ini memang kegiatan yang sifatnya berlangsung setahun sekali, itu evaluasi KUB ini. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang baru, mungkin nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui chat atau bisa dengan raise hand. Di sini saya akan menyampaikan tentang panduan teknis enumerator, khususnya terkait dengan wawancara ya. Persiapan sebelum wawancara seperti apa, kemudian saat kita wawancara itu nanti teknisnya seperti apa. Jadi ada 3 hal yang akan saya sampaikan: persiapan sebelum wawancara, kelengkapan enumerator, serta teknis wawancara dan penjelasan angket. Pertama, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rosidin tentang tugas-tugas enumerator seperti apa ya. Nah ini mungkin saya sedikit mengulas poin-poin pentingnya. Enumerator bertugas mewawancarai 10 responden di setiap kelurahan atau desa. Jadi satu enumerator bertugas untuk 10 responden saja. Jika dalam satu kota itu ada 10 enumerator, berarti satu kota totalnya adalah 100 responden.
Nah, enumerator diberikan waktu yang cukup gitu ya untuk melakukan wawancara terhadap 10 responden ini. Jadi Bapak Ibu diharapkan tidak terlalu terburu-buru dalam pelaksanaan wawancara gitu. Idealnya dalam satu hari itu maksimal 3 orang saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau nanti mendapatkan salinan angketnya waktu hari H pelaksanaan, Bapak Ibu akan melihat bahwa daftar pertanyaannya itu memang cukup banyak ya. Jadi cukup banyak itu Bapak Ibu bukan hanya menanyakan tentang indikator-indikator kerukunannya saja, tapi Bapak Ibu juga akan kita minta menggali faktor-faktor yang berpengaruh gitu ya terhadap kerukunan itu dari instrumen-instrumen berikutnya yang sudah kita siapkan dalam angket itu. Makanya karena angketnya memang sendiri datanya agak banyak, Bapak Ibu kalau bisa jangan terburu-buru. Kalau satu hari langsung diselesaikan 10 orang, 10 responden itu kami yakin sudah pasti kualitasnya rendah gitu. Makanya santai saja. Kalau tidak salah kami menganggarkan untuk pengumpulan data ini kurang lebih antara 5 sampai 6 hari begitu ya. Jadi insya Allah waktunya sangat cukup. Nah, nanti Bapak Ibu enumerator itu perlu datang ke kantor kelurahan atau desa untuk meminta data jumlah RW dan jumlah RT di masing-masing RW serta jumlah KK di masing-masing RT. Semuanya ini. Itu data tersebut dilaporkan kepada koordinator lapangan karena nanti yang akan melakukan pengacakan RT, RW, dan KK itu dibantu oleh koordinator lapangan. Termasuk jika misalnya ada KK yang tidak bisa didatangi gitu ya, itu diganti dengan yang mana, RT tidak bisa didatangi misalnya karena ketua RT-nya tidak bersedia, itu diganti yang mana, itu semuanya dikomunikasikan dengan koordinator lapangan. Makanya enumerator hanya boleh mewawancara pada KK yang terpilih atau yang sudah dikoordinasikan, diizinkan dengan koordinator lapangan. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa kelengkapan enumerator antara lain yang pertama surat tugas, kemudian angket sebanyak 2 eksemplar saja. 2 eksemplar itu karena yang satu untuk Bapak Ibu enumerator saat memberikan penjelasan ya, saat membacakan itu, satunya lagi dipinjamkan ke responden, gitu. Satunya lagi dipinjamkan ke responden untuk membantu responden membaca juga begitu. Nah, yang dimaksud kartu bantu jawab, kalau tadi sekilas Pak Farhan waktu memberikan penjelasan ada keterangan di situ ya, kartu bantu jawab dasar itu sebenarnya ya angketnya itu sendiri, itu yang kita pinjamkan ke responden. Kemudian angket ini tidak boleh dicoret-coret, gitu. Jadi dia memang hanya dibaca saja. Untuk mengisi jawabannya itu nanti disediakan lembar jawaban tersendiri. Satu enumerator akan membawa 10 lembar jawaban gitu ya, karena hanya 10 responden. Serta Bapak Ibu akan membawa lembar KIS grid untuk acak responden di KK. Jadi misalnya nih, saya datang di salah satu RT. Di RT itu saya pilih 2 KK. Yang satu KK ini untuk responden perempuan, KK satu lagi untuk responden laki-laki. Saya datang ke KK pertama. Kalau KK pertama di situ pas didatangi ternyata cuma ada 1 perempuan, maka mau tidak mau dialah yang kita jadikan responden. Oh iya, syarat responden kita mungkin tadi sudah disinggung, yaitu yang sudah memiliki hak pilih saat pemilu. Jadi usia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu yang menjadi responden dari evaluasi kita. Nah, kalau misalnya dari 1 KK itu perempuannya hanya ada 1, maka dialah yang kita jadikan responden. Tapi kalau misalnya perempuannya ada banyak, itu kan kita harus mengacak. Nah, teknis acaknya itu dilakukan melalui KIS grid. Ini insya Allah nanti saat di lapangan, Bapak Ibu akan dibantu pula oleh koordinator lapangan bagaimana menggunakan KIS grid-nya itu. Jadi untuk melakukan acak responden. Yang kelima, Bapak Ibu nanti akan
dibekali dengan souvenir 10 biji ya, 10 biji yang mana souvenir ini diberikan kepada responden setelah interview atau survei dilakukan, itu gitu. Serta bagi responden yang sudah menerima souvenir itu mengisi daftar tanda terima, itu gitu. Nanti juga disiapkan oleh koordinator lapangan. Nah, nanti saat Bapak Ibu serah terima souvenir itu harus didokumentasikan ya di foto. Itu nanti akan dilaporkan. Kemudian sekarang kita bicara teknis wawancara. Teknis wawancara sebenarnya simple ya Bapak Ibu, karena kita ini sedang melakukan survei. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Artinya Bapak Ibu tidak membuat pengembangan pertanyaan sendiri. Bapak Ibu enumerator tinggal membacakan pertanyaan sebagaimana dalam angket evaluasi KUB. Gitu. Tutorial Kobo Collect Survei KUB 2024. Buka Play Store, kemudian search Kobo Collect lalu install. Setelah Kobo Collect terinstall, lakukan hal ini berikut ini hanya 1 kali. Klik masukkan rincian proyek secara manual, ketikkan URL /2-ps/2kc.kobotolbooks.org/, kemudian ketikkan nama pengguna dan kata sandi sesuai pembagian wilayah. KUB 1, KUB 123, KUB 2, KUB 321, KUB 3, KUB 456. Kemudian klik tambah. Berikut nama pengguna dan kata sandi serta wilayah. KUB 1, kata sandi KUB 123, KUB 2, KUB 321, KUB 3, KUB 456. Klik unduh formulir, pilih survei kerukunan umat beragama, lalu klik unduh terpilih, tunggu beberapa saat, kemudian klik OK. Klik unduh formulir, pilih survei kerukunan umat beragama tahun 2024, lalu klik unduh terpilih, tunggu beberapa saat, kemudian klik OK. Selamat, Anda sudah bisa menggunakan Kobo Collect untuk menginput data. Untuk menginput data survei, ikuti langkah berikut. Buka aplikasi Kobo Collect, mulai formulir baru, kemudian lanjutkan menginput data. Buka aplikasi Kobo Collect, klik mulai formulir baru, kemudian lanjutkan menginput data. Lanjutkan mengisi angket sampai dengan bagian akhir. Jangan lupa memasukkan foto responden. Di bagian akhir, Anda dapat memilih simpan sebagai draft jika belum yakin, atau milih finalisasi jika sudah yakin. Untuk mengubah jawaban, ikuti langkah berikut. Jawaban dapat diubah hanya jika sebelumnya Anda memilih dengan kata simpan. Klik draft, kemudian pilih formulir yang ingin diubah, cari pertanyaan yang jawabannya ingin diperbaiki, kemudian klik next, lanjut terus sampai bagian akhir, kemudian klik finalisasi. Klik draft, kemudian pilih formulir yang ingin diubah, cari pertanyaan yang jawabannya ingin diperbaiki, kemudian klik next, lanjut terus sampai bagian akhir, kemudian klik finalisasi. Jangan lupa, untuk nama Anda harus diisi secara konsisten. Jika Yanti, terus saja memakai kata Yanti. Untuk mengirim data yang sudah terisi ke server, ikuti langkah berikut. Klik siap dikirim, pilih angket yang ingin dikirim, kemudian klik kirim terpilih, tunggu beberapa saat, kemudian klik OK. Demikian tutorial, terima kasih.
Mengapa responden penting? Nah, ini tentu kan menjadi pertanyaan ya. Dari awal Pak Kapus menyampaikan kenapa responden itu menjadi penting. Karena responden adalah sumber informasi. Mendapatkan informasi valid, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian enumerator pandai berkomunikasi, paham psikologi dan latar belakang. Maksudnya adalah ketika enumerator, ketika responden itu membutuhkan bahasa daerah, ya pandai-pandailah berbahasa daerah. Kalau misalnya enumerator responden itu perlu waktu yang buru-buru, ya pandai-pandailah mengatur jadwal ketemu dengan responden dan seterusnya. Nah, karena itu penetapan responden harus patuh kaidah kaidah penarikan sampel. Enumerator patuh terhadap metode penarikan sampel, gunakan metode acak rumah tangga, acak rukun tetangga, acak keluarga, dan acak Kisgrid. Cukup 3 langkah Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan oleh Mas Andre, kemudian Pak Farhan, itu cukup 3 langkah. Yang pertama, acak rukun tetangga. Tujuannya adalah mendapatkan nomor rukun tetangga sesuai survei. Ini disampaikan oleh Pak Andre tadi. Syaratnya enumerator punya data jumlah RT di setiap keluarga terpilih. Jumlahnya saja, tidak perlu sampai nama ketua RT-nya, nggak usah, hanya cukup jumlahnya saja. Kemudian yang kedua, itu acak keluarga. Ini tujuannya untuk mendapat nomor keluarga. Syaratnya enumerator punya jumlah keluarga di dalam RT terpilih. Dan terakhir adalah Kisgrid. Ketiga langkah ini, Bapak Ibu sekalian, hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan Korlap. Tidak boleh dilakukan sendiri. Nanti kalau sudah ada datanya, ketika ketemu, lakukan bersama di bawah di ruang kantor misalnya. Ayo kita acak bareng. Bagaimana caranya? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre bagaimana mengacak formulir. Masukkan jumlah rukun tetangga, jumlah RT, kemudian nanti akan muncul nomor RT di sini dan segera dicatat di lembar kendali. Apa itu lembar kendali? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ketika sudah muncul angka, langsung catat di lembar kendali. Oke. Kemudian setelah acak rukun tetangga, acak rumah tangga, keluarga. Masukkan jumlah keluarga dari RT terpilih, muncul 1 keluarga untuk responden laki-laki dan 1 responden untuk keluarga perempuan. Segera catat dalam lembar kendali, ulangi untuk RT 1 sampai RT 5. Kenapa 5 RT saja? Karena Bapak Ibu sekalian hanya punya tanggung jawab 10 responden dalam satu kelurahan. Artinya dalam satu RT itu cukup 5 RT. Satu RT ada satu responden laki-laki dan satu responden perempuan. Artinya cukup 5 RT. Ya, di sini ada 5 RT, di sini ada laki-laki dan perempuan. Nanti langsung dicatat di sini. Ini pun sudah disampaikan Pak Andre tadi, bagaimana menggunakan Kisgrid. 1, tuliskan semua anggota yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, laki-laki atau perempuan. Tarik garis horizontal dan vertikal. Ya, ketemu angka, itulah angka yang itulah nama responden yang menjadi sasaran kita. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan pengambilan data. Bapak Ibu sekalian datang ke rumah responden, komunikasikan maksud dan tujuan, kemudian menggali data dasar, jumlah anggotanya, nama anggotanya, masuk ke Kisgrid, kemudian dimulai dengan wawancara responden. Terakhir baru serahkan souvenir. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Saihu, souvenir ini bukan sebuah iming-iming, hanya sebagai rasa terima kasih, sebagai tanda terima kasih karena responden telah memberikan datanya secara baik dan benar dalam proses survei ini. Jadi ada 6 tahapan ini dalam pengambilan data. Yang penting wawancara dan kemudian terakhir souvenir. Nah, sebelum wawancara, pastikan Bapak Ibu sekalian punya 3 hal ini. Tadi ada pertanyaan, apakah menggunakan lembar jawab manual atau lembar jawab pakai kubu?
Pertama, ketika Bapak Ibu sekalian wawancara, gunakan lembar manual. Wujudnya seperti ini. Ya. Nanti detailnya ada di website. Pertama, pastikan responden mengerti dan memahami tujuan survei agar tidak misleading. Kemudian enumerator telah memegang angket dan lembar jawab. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagai enumerator pada saat melakukan wawancara juga menulis jawaban dari responden. Dan kemudian yang ketiga adalah responden telah memegang kartu bantu jawab. Kartu bantu jawab gunanya untuk apa sih? Untuk memberikan pandangan kepada para responden terkait dengan apa-apa yang akan dijawab. Tapi kita tidak boleh mengarahkan satu jawaban kepada responden tersebut. Nah, mekanismenya wawancara kurang lebih seperti ini. Enumerator pegang angket dan lembar jawab. Responden ditunjukkan kartu bantu jawab. Enumerator bertanya kepada responden setiap pertanyaan. Responden menjawab sesuai dengan petunjuk kartu jawab. Enumerator mencatat di lembar jawab. Yang terakhir, ada tanda tangan berita acara. Bapak Ibu sekalian, setiap selesai melakukan wawancara, ada proses berita acara di dalam lembar jawab tersebut yang menyatakan bahwa tanggal ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah dilakukan wawancara antara si fulan dengan si fulani sebagai enumerator dan sebagai responden, yang menyatakan bahwa wawancara dilaksanakan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian hasil wawancara adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanda tangan slide, kemudian serahkan souvenir. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulangi lagi beberapa hal terkait dengan bagaimana memenangkan hati responden. Responden itu orang terhormat. Posisikan responden sebagai narasumber terhormat, orang terpilih yang menjawab setiap pertanyaan. Bangun komunikasi. Buka percakapan umum, samakan perspektif, sampaikan maksud, tujuan, kedatangan, serta indeks KUB, serta survei indeks KUB. Kemudian minimalisir kekhawatiran. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian datang ke responden. Responden tidak memiliki kekhawatiran akan diapa-apakan ketika menjawab salah atau benar. Pastikan responden tidak memiliki kekhawatiran. Bangun motivasi bersama agar tujuan survei tercapai. Kemudian yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian paham betul maksud dan tujuan dari setiap pertanyaan agar ketika menyampaikan pertanyaan itu tidak bias. Kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi bisa dilihat seluruhnya di sini. Silahkan bisa diakses, di-scan saja. Seluruh materi dapat diakses melalui website ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya untuk melihat materi-materi yang sudah disampaikan tadi, termasuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan lembar jawab. Ya. Lembar jawab. Nah, ini adalah lembar jawab. Bapak Ibu sekalian, nanti ada lembar jawab 4 halaman. Lembar jawab pertama ini soal lokasi, kemudian identitas responden, kemudian identitas enumerator, saya akan pelan-pelan saja ya. Kode provinsi, kemudian kode kabupaten kota, kode kelurahan nanti akan diketahui pada saat pertemuan kedua. Kemudian identitas responden siapa, kemudian namanya, kemudian kode enumeratornya siapa Bapak Ibu sekalian tentunya. Nah, ini adalah pertanyaan, ini adalah lembar jawabnya. Ini adalah lembar jawab, sekaligus di sebelah kanan ada berita acara. Ini ya, berita acara. Hari ini tanggal sekian telah dilakukan wawancara antara enumerator dengan responden, menyatakan bahwa titik-titik, tanda tangan di bawah, responden tanda tangan, enumerator tanda tangan. Ini berita acara gabung dengan
lembar jawab. Sekaligus di bawahnya ada tabel diskrit yang tadi disampaikan. Di sini ada daftar nama keluarga, ya. Kemudian nanti di sini siapa nama respondennya. Ini harus cocok antara nama responden yang terpilih di diskrit dan yang tertulis di sini dan yang tertulis di sini.